Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Septridiani, NIM saya 1802046. Nah, pada kali ini saya akan membahas penyelesaian sebuah studi kasus menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau yang lebih singkatnya disebut AHP pada sistem pendukung keputusan. Nah, tanpa berlama-lama, di sini sudah ada studi kasusnya. Studi kasusnya, Dian ingin membeli smartphone baru. Kriteria yang dipertimbangkan adalah biaya, ukuran layar, baterai, dan penyimpanan. Jadi kriterianya ada 4 ya, biaya, ukuran layar, baterai, dan penyimpanan. Alternatifnya sendiri ada Oppo, Realme, Vivo, dan Samsung. Berarti ada 4 juga ya alternatifnya. Nah, di sini kita menggunakan Excel untuk membantu kita melakukan perhitungannya agar lebih cepat. Baiklah, langsung saja di sini kita tulis sistem pendukung keputusan dalam memilih smartphone. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam memilih smartphone, yaitu biaya, ukuran layar atau resolusi, baterai, dan penyimpanan. Nah, berarti kita buat tabelnya dulu ya. Berarti tabel kriterianya ada biaya, ukuran layar, baterai, dan penyimpanan. Oke, di sini pada kolomnya juga kita tulis biaya, ukuran layar, lalu baterai, dan penyimpanan. Oke. Nah, di sini sudah ada ketentuan dari soalnya, di mana pertimbangannya adalah biaya lebih penting 2 kali dibanding ukuran layar. Berarti di sini ya. Oh ya, setiap kriteria yang ketemu gini, biaya sama biaya itu nilainya 1. Berarti sama juga kayak ini ya, ukuran layar ketemu ukuran layar itu 1. Nah, baterai dan penyimpanan. Oke. Di sini biaya lebih penting 2 kali dibanding ukuran layar. Berarti di sini biaya lebih penting 2 kali daripada ukuran layar. Di sini biaya lebih penting 3 kali dibanding baterai. Oke, next. Ukuran layar lebih penting 3 kali dibanding baterai. Oke, dan biaya lebih penting 3 kali dibanding penyimpanan. Ya, ukuran layar lebih penting 2 kali dibanding penyimpanan, dan baterai lebih penting 1,5 kali dibanding penyimpanan. Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan bisa disebut segitiga atasnya ya. Tinggal kita melengkapi tabel ini dengan mencari nilainya, yaitu nilainya adalah kebalikan dari ini. Kalau di sini ukuran layar dan biaya, berarti di sini biaya dan ukuran layar. Nilainya kebalikan dari ini. Rumusnya yaitu 1/.
biaya dan baterai, dan 1/, nah di sini 1/, penyimpanan dan biaya. Nah, untuk ukuran layar, satu per baterai dan ukuran layar, berarti ukuran layar baterai ini ya. Lalu 1 per ukuran layar dan penyimpanan, berarti penyimpanan ukuran layar. Baterai, penyimpanan baterai. Nah, di sini kita udah mendapatkan nilainya. Sini angka di belakang komanya kita kurangkan saja. Nah, lalu kita akan melakukan penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan seluruh kolom dari biaya menggunakan rumus SUM. Oke. Lalu lakukan hal yang sama untuk kolom ukuran layar, jumlahkan semuanya. Dan lakukan hal yang sama juga. Yang terakhir, SUM. Oke, sekarang kita udah dapat jumlah, angka belakang komanya kita kurangin aja ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari nilai priority factor-nya. Rumus dari priority factor ini adalah 1/n. N itu dimana adalah jumlah dari kriteria. Nah, di sini jumlah kriteria kita ada 4 ya. Berarti 1 per dikali, nah, nilai biaya bagi jumlah tambah nilai ukuran layar, biayanya, dan jumlah. Lalu nilai ini dan jumlahnya. Nah, begitu seterusnya. Dapatlah kita hasilnya. Belakang komanya kita kurangin aja. Nah, hal yang sama rumusnya untuk baris yang ini 1/4 kali ini tambah Oke, kita udah dapet nilainya. Kita kurangin aja angka di belakang koma. Sama kayak tadi. Tambah Oke, udah dapat hasilnya. Lalu 1/4 Oke, sudah dapat hasilnya.
Nah, di sini untuk jumlah, kita jumlahkan seluruh nilai yang ada pada tabel priority vector ini menggunakan rumus sum. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Hasilnya 1. Kalau hasilnya 1, berarti perhitungan kita tepat ya. Tapi kalau kurang dari 1 atau 0,9, 0,8 berapa gitu, mendekati 1, berarti bisa ya diterima. Tapi kalau lebih dari 1, berarti perhitungan kita salah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai lambda max. Rumus lambda max yaitu jumlah dari masing-masing kriteria dijumlahkan dengan priority vektornya. Jadi maaf, ini oke, kita udah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CI. Nilai CI ini didapat dari jumlah nilai lambda max dikurang 1 dibagi nilai CI ini didapat dari nilai lambda max dikurang n dibagi n kurang 1. Maksudnya n adalah jumlah kriteria yang kita punya. Nah, di sini kita punya 4 kriteria, berarti nilainya nilai lambda max dikurang jumlah kriteria 4 dibagi jumlah kriteria dikurang 1. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Setelah itu kita akan mencari nilai CR. Nah, nilai ini CR atau konsistensi ratio ini dimana nilainya melibatkan tabel random index yang ada di modul. Nah, pada tabel random index yang ada di modul kita kan matriksnya berordo 4x4 nih, berarti matriks ordo 4 itu nilainya 0,9. Nah, jadi untuk mencari nilai konsistensi ratio, nilai CI dibagi dengan nilai konsistensi rasionya atau CR, berarti dibagi dengan 0,9. Nah, inilah hasilnya. Kita persenkan ya, hasilnya 4%. Kalau perhitungan CR-nya lebih kecil dari 10%, berarti inkonsistensinya masih bisa diterima ya. Nah, sebaliknya, jika lebih besar daripada 10, maka tidak bisa diterima, sehingga harus dilakukan pembobotan ulang. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini belum selesai. Ini baru kita mencari nilai-nilai pada kriteria. Belum masuk lagi ke dalam untuk alternatif smartphone-nya. Nah, pada alternatif smartphone, kita buat tabel juga. Pertama, ada tabel biaya. Untuk alternatif handphonenya ada Oppo, Realme, Vivo, dan
Samsung ya. Nah, di sini kita ketikkan yang sama, biaya dari Oppo, Realme, Vivo, dan Samsung. Nah, dengan ketentuan soal, Realme lebih penting 1,5 kali dibanding Oppo. Maaf, saya selalu lupa di sini. Kalau kriteria yang sama seperti Oppo bertemu Oppo ini diberi nilai 1. Begitu juga Realme bertemu Realme. Nah, pada ketentuan soal, Realme lebih penting 1,5 kali dibanding Oppo. Berarti di sini ya, 1,5 kali. Lalu Vivo lebih penting 2 kali dibanding Oppo. Berarti di sini 2 kali. Lalu Vivo lebih penting 1,5 kali dibanding Realme. Sini berarti ya. Ya, lalu ketentuan selanjutnya, Samsung lebih penting 2 kali dibanding Oppo. Berarti di sini ya, 2. Selanjutnya, Samsung lebih penting 1,5 kali dibanding Realme. Dan yang ketentuan terakhir dari biaya, Samsung lebih penting 2 kali dibanding Vivo. Oke, kita sudah mendapatkan segitiga atasnya. Lalu selanjutnya kita mencari segitiga bawah ini, teman-teman. Nah, tadi cara mencari nilainya yaitu setengah dari nilai kebalikannya ya. Berarti Oppo Realme, Realme Oppo, lalu Vivo, Oppo. Selanjutnya Vivo, selanjutnya Oppo Samsung, berarti Samsung Oppo ini ya. Nah, untuk nilai ini 1 per Realme Vivo. Oke. Kurangkan angka di belakang 0, di belakang koma. Lalu 1 per Realme Samsung. Oke. Nah, selanjutnya 1 per Vivo Samsung. Oke, kita udah dapat hasilnya. Lalu kita akan membuat kolom priority vector. Nah, priority vector ini seperti yang tadi rumusnya, 1 per jumlah kriteria yaitu 4 dikali sebelumnya kita jumlahkan dulu. Nah, menggunakan rumus sum. Oke, udah dapat hasilnya. Kita kurangi angka di belakang koma. Yang terakhir. Oke, kita udah dapat jumlah dari seluruh kriteria. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai dari priority vector. Rumusnya yaitu 1 per nilai kriteria, yaitu nilai kriteria yang kita punya di sini 4. 1 per 4 dikali dengan
nilai kriteria dibagi jumlah, ditambah nilai kriteria dibagi jumlah juga, maaf, oke, kita udah dapat hasilnya. Nah, oke, udah dapat hasilnya juga. Rumusnya sama aja ya teman-teman, tapi bedanya penjumlahannya itu sesuai sama kolom yang ada di baris yang ada di priority vector ini. Kalau di baris ini berarti lurus aja nih, berarti nilai dari alternatif vivo selanjutnya. Oke. Oke, udah dapat juga. Nah, lalu kita akan menjumlahkan nilai priority vektornya menggunakan rumus sum. Oke, hasilnya 1, berarti benar ya perhitungan kita valid. Lalu kita akan mencari nilai lambda max-nya selanjutnya. Rumus lambda max ini adalah jumlah dari kriteria tambah dengan priority vector. Tambah Oke, kita udah dapat hasilnya. Kurangkan angka di belakang koma. Ya, selanjutnya kita akan mencari nilai CI. Nilai CI ini rumusnya nilai dari lambda max dikurang alternatif. Dibagi 4 kurang 1. Oke, kita dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai konsistensi rasio atau CR. Nah, rumusnya nilai CI dibagi dengan nilai random index yaitu 0,9. Udah dapat hasilnya, kita persenkan. Kita persenkan. Nah, hasilnya 2%. Kalau di bawah 10% berarti benar ya perhitungan kita dan tidak perlu melakukan pembobotan ulang. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk tabel ukuran layar, baterai, dan penyimpanan.
Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai hasil semua perhitungannya lengkap ya. Caranya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, langkah terakhir yaitu menghitung composite weight, dimana nilai yang paling besar nantinya berarti itulah pilihannya ya. Lalu untuk mendapatkan nilai ini kita menggunakan rumus nilai dari biaya dikali dengan ini nilainya, lalu sama weight ukuran layar dari Oppo, lalu weight baterainya dikalikan dengan kriterianya, lalu penyimpanannya dikalikan dengan kriterianya ya, alternatifnya, sehingga didapatlah hasilnya 0,41. Nah, sama seperti ini tadi, weight-nya 0,44 dikali 0,26 ditambah 0,29 dikali 0,24 ditambah 0,14 dikali 0,22 ditambah 0,13 dikali 0,30. Hasilnya dapatlah 0,25. Nah, sama rumusnya seperti yang ini. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai dari masing-masing alternatif, nilai composite weight-nya. Di sini kita dapat melihat nilai Oppo yang mempunyai nilai paling tinggi daripada alternatif yang lainnya, yaitu 0,41. Sedangkan alternatif yang lain 0,25, 0,20, dan 0,14. Berarti yang paling tinggi adalah alternatif Oppo. Jadi, smartphone yang tepat untuk dibeli adalah yang alternatif Oppo, karena nilai composite weight-nya lebih tinggi daripada alternatif smartphone yang lain. Nah, teman-teman, segitu dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.